Halo Sobat Anime, di video kali ini Betul Anime akan membahas spoiler Konosuba Season 3 Part 1 yang berasal dari light novel Konosuba Volume 6. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Spoiler Konosuba Season 3 berlanjut setelah kejadian Kazuma yang berhasil mengalahkan Jenderal Chimera Sylvia di anime Konosuba Movie. Cerita berlanjut ketika Kazuma kembali ke kota Axel. Kazuma dan teman-teman mendapat undangan dari Putri Iris di ibu kota yang meminta Kazuma dan kawan-kawan untuk membagikan kisah petualangan yang telah mereka lalui. Kazuma segera memutuskan dan menyetujui permintaan tersebut, yang kemudian Kazuma akhirnya pergi menuju istana kerajaan. Sesampainya di sana, tidak disangka Kazuma justru sangat dekat dengan Putri Iris, yang membuat Kazuma dapat bermain dengannya. Merasakan tingkat emosional yang naik turun, Kazuma merasakan konflik internal dalam dirinya, yang mana Kazuma merasa lebih dihargai di istana kerajaan dibanding kelompok partinya, yaitu Aqua, Darkness, dan Megumin yang tidak menghargai perjuangannya. Mempertimbangkan banyak hal, Kazuma mengingat biarpun dia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, akan tetapi yang ada di sekelilingnya hanyalah karakter heroin yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan menurut Kazuma, baru kali ini Kazuma menemukan karakter heroin yang sangat sesungguhnya. Dia adalah Putri Iris yang sangat cocok mengisi karakter heroin Imoto-chan. Ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh Kazuma. Menurut Kazuma, Putri Iris memenuhi tipe yang dibutuhkan untuk harem yang tidak terelakkan. Putri Iris telah dilindungi seumur hidupnya karena royalti dan sangat membutuhkan teman lebih dari siapapun. Pertemuan awal dengan Putri Iris lebih menunjukkan sisi dingin dan terkontrolnya. Awalnya, Kazuma hanya diperlihatkan sisi Putri Iris yang dibesarkan sebagai bangsawan. Kazuma menduga ini diperlihatkan Putri Iris ketika Putri Iris dikelilingi oleh dua pengawalnya yang bernama Claire dan Rain. Dua pengawal Putri Iris curiga bahwa Kazuma bukanlah pria yang mereka kira. Saat pertemuan awal berlanjut, dua pengawal Putri Iris yaitu Claire dan Rain menganggap Kazuma tidak berpartisipasi langsung dalam pencapaian partinya yang berhasil mengalahkan 4 jenderal Raja Iblis. Claire bahkan menghina Kazuma dan menyebut Kazuma sebaiknya berhenti dari partinya, dan menanggapi hinaan Claire, memicu Darkness dan Megumin mencoba melindungi Kazuma bahkan berniat berkhianat. Sementara di sisi lain, Aqua justru sibuk mabuk-mabukan. Selanjutnya, mencegah timbulnya masalah, Putri Iris lalu membawa Kazuma menggunakan sihir teleportasi Rain kembali ke istana kerajaan. Kazuma menghabiskan sebagian besar volume 6 dengan bermain dengan Putri Iris, yang setelahnya Kazuma membangun hubungan saudara perempuan, yang membuat Putri Iris akhirnya memanggil Kazuma dengan sebutan Onisama. Hidup sebagai pelayan melayani Putri Iris, Kazuma lalu memikirkan apakah sebaiknya dia pensiun sebagai petualang dan menghabiskan waktunya sehari-hari bersama Putri Iris. Dengan begitu, Kazuma tidak perlu melalui kehidupan yang sulit lagi. Ini kemudian mengarah ke pertempuran di mana Kazuma dan partinya berpartisipasi mengarah ke skenario kematian kebangkitan lainnya. Situasi ini memaksa Kazuma untuk menyadari perbedaan keterampilan dan kekuatannya dengan kelompoknya yang mengarah ke rasa mengasihani diri sendiri. Plot cerita kemudian mulai bergeser ke arah apa yang mereka sebut sebagai peninggalan ilahi. Cerita berlanjut mengenai rumor bahwa ada pencuri di sekitar istana yang menargetkan peninggalan suci tersebut. Peninggalan suci adalah barang yang diberikan kepada semua orang yang direinkarnasi dari Jepang yang telah memilih untuk dilahirkan kembali ke dunia itu. Pada dasarnya mereka adalah barang-barang curang di dunia Konosuba dan sangat dikuasai sehingga setelah kematian pemilik aslinya harus diambil kembali untuk mencegah digunakan untuk hal kejahatan. Identitas pencuri telah diketahui oleh Kazuma yang berhasil menangkapnya. Yang kemudian Kazuma bekerja sama dengan Chris untuk melakukan operasi pencurian. Alasan Kazuma setuju bekerja sama dengan Chris dikarenakan Kazuma mengetahui kalung yang dipakai oleh Putri Iris merupakan aksesoris terkutuk yang dapat membahayakan nyawa Putri Iris. Alexis Barnes Alderp memainkan peran kecil dalam volume ini. Meskipun pada akhirnya dia memanfaatkan iblis untuk menyulap situasi bermasalah, untuk lebih menguntungkan tujuannya menikahi Darkness. Kembali ke inti cerita, Kazuma menemukan bahwa Iris memiliki pusaka ilahi yang kuat, yang menurutnya hanyalah kalung sederhana.
Dan setelah diabaikan dan dihina selama pesta makan malam yang diadakan untuk para pahlawan, Kazuma memilih pergi sedih dan terhina. Pikiran melintas di benaknya di mana Kazuma pikir akan lebih baik bagi Aqua, Darkness, dan Megumin untuk bergabung dengan kelompok Mitsurugi Kyoya. Dia adalah salah satu pahlawan yang hadir dalam selama pertarungan. Dan berkembang sejauh ini sehingga dia berpikir mereka akan benar-benar bekerja sama dengan Mitsurugi. Baiklah, karena dia bisa saja pensiun sebagai jutawan, seperti yang saya katakan, Kazuma sekarang sedang mengasihani diri sendiri. Chris lalu meminta bantuan lagi kepada Kazuma untuk misi mengambil kalung Iris. Setelah berjam-jam di dalam istana kerajaan dan Kazuma menerimanya karena merasa kesepian dan tidak berharga. Akhirnya Kazuma dan Chris mulai rencana mereka. Dengan Chris dan Kazuma menyamar menggunakan penampilan rambut berwarna silver dan menggunakan topeng vanir. Sebelum memulai misi pencurian, Chris dan Kazuma saling bertanding Jankenpo. Dan untuk pertama kalinya seumur hidupnya, Kazuma merasakan kekalahan dalam bertanding Sweet Batu Gunting Kertas yang membuat Chris menyebut Kazuma sebagai asisten Kun. Dan Kazuma memanggil Chris dengan sebutan bos besar. Berhasil menyusup ke dalam istana, Chris menginformasikan bahwa semua barang peninggalan reinkarnator Jepang telah diberi alarm anti pencurian yang akan berbunyi seketika jika disentuh oleh orang yang tidak diizinkan. Awalnya semua berjalan lancar hingga Kazuma menemukan barang yang tidak dapat diabaikan reinkarnator dari Jepang. Barang yang dimaksud adalah manga. Namun setelah Chris mengingatkan Kazuma tentang pentingnya misi mereka, Kazuma berhasil menahan keinginannya. Akan tetapi semua perjuangan menyusup seketika hancur lebur. Di saat Kazuma melihat majalah porno yang membuat Kazuma dengan tanpa pikir panjang membuka majalah tersebut. Kesalahan Kazuma membuat mereka ditemukan oleh para penjaga istana. Namun Chris menyarankan mereka untuk melarikan diri. Sementara Kazuma mendapatkan pencerahan bahwa dia harus bertindak untuk apa yang dia yakini sekarang. Tidak ingin membiarkan Iris, Putri Iris, menjadi korban karena peninggalan pusaka ilahi, Kazuma meyakinkan Chris untuk melanjutkan pencurian mereka dan kejahatannya dimulai. Kazuma dan Chris berhasil mengalahkan dan menghindari semua penjaga sampai mereka mencapai lorong sebelum kamar Putri Iris. Di sana, pengawal pribadi Putri Iris yaitu Claire, Rain, dan Mitsurugi Kyoya menghadang mereka, di mana Kazuma sendirian berhasil mengalahkan ketiganya. Dengan Kazuma menggunakan cara curang karena dia tidak dapat berbicara saat berada di bawah topeng untuk menyembunyikan identitas sepenuhnya. Kazuma mengalahkan mereka semua melalui kombinasi keterampilan tempur yang hebat dan seni kejutan. Rain dan Claire bahkan sangat terkejut dengan keahlian dari pencuri bertopeng yang dapat mengundang rasa takut ke dalam diri mereka. Kazuma akhirnya sampai di kamar Putri Iris. Tidak disangka di sana terdapat anggota party dari Kazuma, yaitu Megumin, Darkness, dan Aqua. Kazuma kemudian terpaksa menghadapi rombongannya sendiri di dalam kamar Putri Iris. Akan tetapi Darkness segera mengenali Kazuma dan Chris. Darkness mengerti bahwa mereka tidak bermaksud menyakiti Putri Iris dan hanya berpura-pura menyerang mereka. Megumin terkejut dengan penampilan pencuri bertopeng. Kita sebut saja Cool Kazuma. Entah apakah Megumin menyadari pencuri bertopeng itu adalah Kazuma atau tidak, akan tetapi Megumin hanya berdiam diri dan tidak melawan Kazuma dan Chris. Di sisi lain, hanya Aqua yang benar-benar melakukan sesuatu yang sangat mengganggu. Di adegan pertarungan ini, Aqua tidak menyadari pencuri bertopeng merupakan Kazuma, yang membuat Kazuma kesal. Aqua selalu mengambil peran yang benar-benar mengganggu pada waktu yang salah. Pertarungan dilanjutkan dengan Kazuma dan Chris berhasil merapal mantra Steel dan memutuskan melarikan diri sebelum sesuatu terjadi kepada mereka. Dua mantra Steel berhasil mencuri item dari Putri Iris yang diketahui Chris berhasil mencuri kalung terkutuk milik Putri Iris, sementara Kazuma justru berhasil mencuri cincin pertunangan yang dipakai oleh Putri Iris. Akhir cerita, Kazuma dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke kota Axel. Di sisi Putri Iris, kedua pengawal Putri Iris, Claire dan Rain meminta maaf karena tidak bisa menjaga Putri hingga kehilangan cincin tunangan yang berharga. Di sisi lain, Darkness yang mengetahui identitas pencuri, Darkness selalu memarahi Chris dan Kazuma atas tindakan mereka.
Sementara Chris memilih untuk lari dari amukan Darkness, di sisi lain Darkness menginformasikan bahwa cincin yang dicuri Kazuma merupakan cincin tunangan yang sangat penting. Itu merupakan cincin yang akan diberikan kepada pasangan hidup yang ditentukan oleh Tuan Putri. Kembali ke sisi Putri Iris, Putri memaafkan kedua pengawalnya, yang ternyata Putri Iris juga sudah mengetahui orang yang mencuri cincin yang merupakan Kazuma. Selanjutnya akan ada spoiler Konosuba Season 3 Part 2. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!